Bab 725. Harvey sontak berdiri termangu, dia tidak langsung mengerti apa maksud ucapan Selena. "Sally, dengarkan penjelasanku dulu. Aku dan Agatha nggak pernah." Akan tetapi, Selena tidak mau mendengar apapun tentang Agatha. Dia merasa jijik. "Harvey, sudah kubilang aku nggak mau tahu apa hubungan kalian. Aku cuma ingin membicarakan tentang penyakitku." Harvey sontak terdiam. Sosoknya yang tinggi dan besar sambil memegang segelas air itu tampak kikuk. Harvey duduk di samping ranjang rumah sakit dan meletakkan gelas air itu di samping. Dia berusaha menenangkan dirinya, lalu berkata, "Oke, bicaralah. Aku mendengarkan. Tolong urus administrasi keluar dari rumah sakit, aku mau pergi dari sini." "Nggak boleh, mana bisa kamu keluar dengan kondisi begini?" Harvey pun mencoba menjelaskan, "Dokter sudah menentukan pengobatan untukmu, aku juga lagi mencari alternatif obat anti kanker. Jangan nyerah, penyakit ini bukannya nggak bisa sembuh. Selama kamu menjalani pengobatan dengan disiplin, kamu pasti sembuh, Sally." "Harvey, aku ini mahasiswa kedokteran, aku juga membaca banyak buku kedokteran selama beberapa hari terakhir. Kamu pikir aku nggak tahu betapa parahnya kondisiku saat ini? Aku nggak punya banyak waktu," jawab Selena sambil tersenyum dengan datar. "Sally, yang disebut kombinasi pengobatan kanker itu cuma terdiri dari 2, operasi dan kemoterapi atau radioterapi. Dengan kondisiku sekarang, sudah pasti nggak mungkin bisa dioperasi. Jadi, satu-satunya cara hanyalah kemoterapi atau radioterapi. Tapi, efek samping metode ini besar banget, aku mungkin nggak bisa bertahan dengan tubuh yang selemah ini dan malah mati lebih cepat. Kalau dugaanku benar, kamu pasti akan memintaku untuk kemoterapi supaya pertumbuhan sel kankernya terhenti sementara," kata Selena sambil menatap Harvey. Ternyata Selena bisa membaca pikiran Harvey. "Iya, memang begitu rencanaku. Ini satu-satunya cara untuk saat ini. Aku nggak mau. Sally, sekarang bukan saatnya untuk terbawa emosi. Sel-sel kankermu menyebar dengan sangat cepat, kalau nggak segera dikendalikan akan," bujuk Harvey seraya terdiam. "Aku pasti mati, kan?" sambung Selena dengan tenang. "Aku nggak takut mati kok." Harvey pun memeluk Selena dengan erat. "Tapi, aku takut. Seandainya saja aku bisa mati menggantikanmu. Sally, tolong jangan tinggalkan aku, ya. Ada terlalu banyak kesalahpahaman di antara kita, biarkan aku menjelaskan semuanya. Aku nggak punya anak dengan Agatha, aku benar-benar nggak pernah menyentuhnya. Jangan bilang kamu akan bilang bahwa anak itu adalah anakku," sahut Selena sambil tersenyum dengan dingin. "Sally, aku nggak membohongimu." Selena pun memukul Harvey dengan kencang sehingga tubuh pria itu terdorong menjauh darinya. Selena tidak akan menjadi semarah ini seandainya Harvey tidak mengungkit soal masalah itu. "Kamu masih belum puas menipuku, hah? Sebegitunya aku percaya padamu, tapi kamu dan keluargamu malah membohongiku. Harvey, kamu pikir aku ini bodoh, hah? Sally, kali ini kamu harus percaya padaku." Harvey itu benar-benar. Wajah Selena pun memerah menahan amarah. "Aku sebegitunya percaya padamu, tapi kamu malah memperlakukanku seperti itu. Kamu pikir kamu siapa sampai berhak mengatur semua orang sesuka hatimu, hah? Aku bahkan sekarang jadi curiga aku hilang ingatan gara-gara kamu, dasar bajingan. Seharusnya topik ini tidak usah dibahas." Akibat terlalu terbawa emosi, darah kembali mengalir keluar dari tubuh Selena. "Dokter, kebetulan sekali Louis datang dan melihat kondisi Selena yang sudah seperti ini." Amarahnya pun langsung tersulut. "Kamu benar-benar sudah gila ya, Harvey. Selena sudah seperti ini saja kamu masih nggak mau membiarkannya tenang sedikit. Kenapa sih kamu masih ingin menyakitinya?" Hansen juga terlihat tidak bisa berkata-kata. "Ya ampun, Tuan Harvey. Lebih baik Tuan keluar dulu. Nyonya pasti akan menjadi makin marah kalau melihat Tuan." Harvey pun berjalan keluar dari kamar dengan patuh. Dia sebenarnya merasa sangat khawatir,
tetapi juga tidak mau sampai memperparah kondisi Selena. Tenang saja, ada kami di sini. Bab 726. Harvey tidak berani mendekati Selena, dia hanya melihat dari luar kamar rawat. Chandra, cepat lakukan tes DNA antara Sally dan Harvey. Sally pasti akan percaya padaku setelah lihat hasilnya. Chandra terlihat ragu, kemudian mengingatkan, Tuan Harvey, apa boleh dengar penjelasanku dulu? Harvey menoleh. Lalu Chandra berkata, Tuan Harvey, masalah terbesar antara Tuan dan Nyonya bukan tentang fakta. Kita semua tahu Tuan memang nggak berhubungan badan dengan Nona Agatha, tapi nyatanya Tuan sudah menipu dan melukai Nyonya. Sekarang Tuan berusaha menjelaskan, apa Nyonya akan percaya? Harvey teringat betapa besar kemarahan Selena tadi, dia pun menjawab, ya, dia nggak akan percaya. Benar. Bahkan meski Tuan memberi hasil DNA yang sebenarnya, Nyonya hanya akan merasa itu adalah hasil yang direkayasa karena Tuan bisa saja mengubah fakta dengan kekuasaanmu. Maaf kalau aku lancang, tapi kondisi Nyonya sangat buruk. Lebih baik Tuan nggak melakukan apapun yang bisa memicu amarahnya lagi. Chandra memang berkata apa adanya. Keberadaan Harvey adalah sebuah tekanan bagi Selena. Di waktu bersamaan, dokter yang merawat Selena yaitu ketua dokter spesialis tumor pun keluar kamar. Dia tidak peduli siapa Harvey dan langsung menegurnya, kamu ini gimana sih? Kamu sengaja ya biar dia cepat mati. Kenapa terus-terusan melukainya? Sudah susah payah kami membuat kondisinya stabil, gara-gara kamu dia kumat lagi. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Bagaimana apanya? Ya jelaslah. Kalau terus begini paling-paling hidupnya tinggal seminggu 2 minggu aja. Kalau kamu mau dia mati lebih cepat, buat saja dia marah setiap hari. Dokter Afraska sama sekali tidak pandang bulu. Dia adalah paman dari pacar Louis, tentu sedikit banyak dia tahu tentang Louis. Dengan kekuasaannya, Harvey sudah mengusir Louis tetapi dia sendiri malah tidak merawat istrinya dengan baik dan menyebabkan Selena menjadi seperti ini. Dokter Afraska yang pada dasarnya sudah tidak suka dengan Harvey pun saat ini semakin kesal. Jadi, ucapannya pun sangat kasar. Ini pertama kalinya Harvey dimarahi orang lain dan tidak merasa tersinggung. Chandra pun memecah keheningan yang canggung dengan berkata, Dokter, apa yang harus kami lakukan supaya kondisi Nyonya membaik? Sudah nggak ada lagi pengobatan yang bisa membantu. Dalam kondisi seperti ini apanya yang harus diobati? Karena malah akan membebani tubuhnya. Sekarang kita hanya bisa merawatnya supaya kondisinya tetap stabil. Louis berdeham, Dokter Afraska, mereka ini hanya mengkhawatirkan Selena. Dokter Afraska akhirnya mengubah perkataannya, tumor di otaknya saat ini masih stadium 1, jadi masih bisa kita kontrol dengan obat. Masalahnya adalah tumor di perutnya yang sudah sangat besar. Tersentuh sedikit saja bisa menyebabkan pendarahan. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang hanya mengurangi peradangan dan mengurangi rasa sakit. Harvey pun menjawab dengan berat hati, kalau dengan kemoterapi. Kemoterapi. Dokter Afraska kembali menatap Harvey dengan tajam. Memang dengan kondisi tubuhnya sekarang, dia akan tahan dengan efek samping kemoterapi. Kamu mau aku melihatnya mati di depan mataku? Aku nggak sanggup. Kamu saja yang atur jadwal kemoterapi untuknya. Harvey tidak yakin bisa menemukari Ishak hanya dalam waktu 2 minggu. Dia harus memperpanjang waktu hidup Selena supaya dia punya waktu lebih banyak. Louis menatap Harvey dengan marah dan berkata, Tuan Harvey, Selena itu sudah sangat menderita. Kamu mau apa lagi? Harvey menjawab dengan serius, Dr. Louis, aku tahu kamu juga hanya ingin yang terbaik untuk Sally. Sama, aku juga. Aku ingin sekali melihat Sally bisa kembali hidup normal. Kamu nggak bisa ya membiarkannya pergi dengan tenang di detik terakhir hidupnya. Harvey tersenyum getir, maaf, aku nggak bisa. Tolong minta para dokter untuk mengatur jadwal kemoterapi. Bab 727. Selena tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia hanya berbaring di kasur rumah sakit saat Louis masuk membawakan sekotak makanan.
Kak Louis, aku nggak bisa makan. Tetap harus makan meski cuma sedikit. Tubuhmu sekarang sangat lemah, kamu harus memperkuat daya tahan tubuhmu untuk melawan sel kanker. Ini, ayo minum sedikit sup tim ayam. Louis tidak memberitahu Selena bahwa ini adalah masakan yang sengaja Harvey masak untuknya, karena kalau Selena tahu, dia pasti tidak akan memakannya. Selena tidak menolak niat baik Louis dan berkata, "Kak, aku kan lupa ingatan, coba kakak cerita tentang masa lalu." Louis belum pulih dari kabar tentang Selena yang amnesia, pantas saja Selena bersikap aneh dalam 2 pertemuan terakhir. Kok bisa lupa ingatan? Di mata Selena, semua perkataan Harvey adalah kebohongan semata. Tidak ada sepatah kata pun dari perkataannya yang bisa dipercaya. Nggak penting, apa Kak Louis bisa kasih tahu, dulu aku orang yang seperti apa? Louis juga tidak banyak bertanya dan menjawab, kamu itu. Dari kecil sudah sangat hebat bahkan bisa lompat kelas beberapa kali. Kamu sudah mulai kuliah sebelum umur 18 tahun loh, sampai dijuluki si jenius. Aku sudah tahu tentangmu begitu masuk sekolah. Waktu itu kamu bersinar seperti matahari, dosen pembimbingku bilang kamu adalah mahasiswa paling berbakat yang pernah dia temui. Kedepannya kamu pasti akan memberi kontribusi besar dalam dunia kedokteran, sayangnya. Sayangnya apa? Sayangnya kamu mengorbankan pendidikanmu demi seorang pria. Selena agak terhenyak mendengar fakta ini. Entah kenapa dia merasa hanya orang di mabuk cinta yang bisa melakukan hal seperti itu. Apa pria itu Harvey? Ya, tapi waktu itu kalian menikah diam-diam, nggak ada orang yang tahu kamu itu istrinya. Beberapa tahun kemudian, aku bertemu denganmu lagi di rumah sakit. Ayahmu sakit parah dan kamu sering datang ke rumah sakit sampai akhirnya kamu sendiri juga sakit. Selena menatap mata Louis dengan lembut dan bertanya, apa dulu aku cinta banget sama dia? Cinta mati sampai merasuk ke tulangmu, sampai membuatku merasa rendah diri, jawab Louis dengan jujur. Dia pasti sudah sering sekali menyakitiku, kan? Louis tidak bisa memberikan penilaian antara hubungan mereka sebagai suami istri, jadi dia menjawab, intinya semua itu cuma masa lalu. Mungkin bukan hal buruk juga kalau kamu lupa. Selena, sekarang yang penting kamu harus sembuh. Kak Louis, menurutmu aku masih bisa hidup berapa lama dengan kondisi seperti ini? Aku tahu persis kondisiku. Jadi, tolong bantu aku untuk mengurus proses keluar dari rumah sakit. Louis menggeleng, kamu ini masih sama saja seperti dulu. Amnesia atau enggak, kamu tetap mengambil pilihan yang sama. Louis tidak memberitahu Selena bahwa Harvey telah membuat keputusan untuknya menjalani kemoterapi. Baik 2 tahun yang lalu maupun sekarang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi Harvey yang sangat kuat. Louis tahu Selena akan khawatir kalau tahu hal ini, jadi dia dengan sabar menenangkan Selena. Selena menyesap sup tim ayamnya dan tiba-tiba berhenti. Louis langsung menoleh dan bertanya, kenapa? Sup ini? Oh, ini dari keluarga Irwin, mungkin ibu mertuamu yang memasaknya untukmu. Selena tidak bisa berkata-kata, yang jelas sup ini terasa sangat familiar sampai muncul banyak emosi yang rumit di dalam hatinya. Saat ini, seorang suster datang, membawa tas obat. Selena pun mengernyit, bukannya porsi obat pagi sudah disuntik semua. Louis tidak pandai berbohong, jadi dia membuang muka sambil menjawab, ya, yang ini untuk obat anti peradangan dan untuk menghentikan pendarahan. Tatapan Selena seketika menjadi tajam dan ekspresinya berubah drastis. Menghentikan pendarahan dengan paklitaxel. Kak Louis, jangan lupa aku ini belajar kedokteran juga. Ini semua obat kemoterapi, kan? Paklitaxel adalah obat anti kanker yang cukup efektif, diekstraksi dari kulit pohon taksus dan memiliki efek samping yang relatif kecil. Louis menghela napas tidak berdaya dan menjawab, hah, sudah kuduga nggak bisa menipumu. Benar, ini obat kemoterapi. Bab 728. Selena melotot dengan tatapan dingin, ini ide dia, kan? Ya, dia nggak mau berdiam diri begitu aja.
Sel-sel kanker di tubuhmu menyebar dengan cepat, jadi ini adalah cara satu-satunya supaya kondisimu nggak semakin parah. Kemoterapi itu seperti judi. Kalau menang maka tumor akan terhambat perkembangannya dan kalau kalah artinya dia bisa mati lebih cepat. Yang paling menakutkan adalah pasien akan menderita efek samping yang parah sebelum mati. Louis menjilat bibirnya dan menjelaskan dengan hati-hati, dia mau kamu bisa sehat lagi, Selena. Aku juga berharap terjadi keajaiban seperti 2 tahun yang lalu. Waktu itu aku juga yakin sekali kamu hanya bisa bertahan selama 3-6 bulan, tetapi ternyata hasil dari kemoterapi sangat baik dan kondisimu bisa stabil. Mungkin kali ini, Kak Louis, aku tahu niatmu baik, tapi, aku mau mati saja. 2 tahun yang lalu Selena juga pernah mengatakan hal seperti ini dengan wajah penuh kesedihan. Dia terlihat sangat tertindas dan tidak ada sinar harapan di matanya. Beda dari ekspresinya sekarang, Selena terlihat sangat tenang seperti seorang penatua yang sudah kenyang mengarungi hiruk-pikuknya kehidupan. Dia seperti seorang biksu yang sudah mencapai puncak kehidupan, tidak lagi memiliki hasrat duniawi dan tidak memiliki emosi. Ayahku sudah meninggal, keluargaku bangkrut, aku juga nggak bisa menyelamatkan anakku, bahkan pernikahanku penuh dengan penipuan. Di dunia ini, nggak ada lagi alasan untukku tetap bertahan hidup. Selena, jangan bicara seperti itu. Seekor semut saja harus berusaha untuk bertahan hidup, kenapa kamu malah menyerah begitu aja? Kak Louis, aku bukan menyerah. Aku hanya mengikuti arus kehidupan dan menerima fakta. Selena menolak kemoterapi, dia bahkan mengusir suster dan Louis. Tiba-tiba, Harvey muncul di depan pintu kamar Selena sambil memegang laporan tes DNA. Kamu bilang nggak punya alasan untuk hidup. Ini, aku akan memberimu satu alasan. Selena merasa agak enggan bertemu dengannya, entah apa lagi yang akan Harvey lakukan kali ini. Harvey memberikan laporan pemeriksaan kepada Selena. Selena membukanya dan melihat itu adalah laporan tes DNA antara dirinya dan Harvey. Harvey. Oh, sepertinya anak yang sangat mirip dengan Harvey itu ya. Hasil laporan itu menunjukkan bahwa dia adalah ibu dari Harvey. Selena hanya membaca laporan itu sekilas, lalu membuangnya. Harvey, kamu sungguh nggak bisa berhenti berbuat ulah ya demi membuatku mau di kemoterapi. Kamu bahkan terpikir menggunakan cara seperti ini. Dengan kekuasaanmu, tentu mudah sekali kan kamu membuat laporan palsu seperti ini. Ternyata benar seperti perkataan Chandra. Selena sama sekali tidak percaya dengan laporan pemeriksaan itu. Sally, aku nggak bohong. Oke, kalau dia memang anakku, kenapa kamu malah menyelamatkan Agatha? Kenapa kamu bilang anakku sudah meninggal? Harvey berlutut di depan kasur Selena, dia merendahkan diri dan memohon. Aku punya alasan. Sally, intinya Harvey itu anak kita dan aku nggak bohong. Apa kamu bisa bertahan demi dia? Kamu nggak mau kan anak kita jadi anak yatim? Namun, kata-katanya yang tulus tidak membuat Selena tergerak sedikit pun. Selena menatapnya dengan dingin dan berkata, terlambat. Harusnya kamu nggak membohongiku waktu dulu aku masih percaya kamu. Orang yang sudah mengkhianati kepercayaan orang lain gak pantas dipercayai lagi. Sally, apa yang harus kulakukan supaya kamu mau percaya aku lagi? Aku dan Agatha sungguh gak ada apa-apa. Dari dulu sampai sekarang aku hanya mencintaimu, kumohon percayalah padaku. Kepala Selena terasa agak sakit, sebuah kenangan melintas di benaknya. Waktu itu, dia sedang berlutut dengan wajah pucat dan menarik ujung celana Harvey sambil berderai air mata. Harvey, aku benar-benar enggak mendorong Nona Agatha. Kumohon percayalah padaku. Apa jawaban Harvey waktu itu? Dia berdiri tegap dan ekspresi wajahnya sangat dingin, lalu menjawab dengan ketus, Selena, kamu pantas mati. Bab 729. Selena, kamu pantas mati. Perkataan ini terngiang dalam benak Selena. Dia kembali teringat akan dirinya yang dulu sangat rendah di hadapan Harvey yang angkuh seperti seorang raja. Tidak ada sedikit pun jejak kepercayaan di wajah pria itu.
Dia selalu melihat Selena seperti seonggok sampah. Sebenarnya kesalahan apa yang sudah dilakukan Selena sampai pria itu begitu membencinya? Setiap kali Selena memikirkan hal-hal ini, kepalanya langsung terasa sangat sakit dan membuatnya sangat menderita. Sally, kamu kenapa? Apa perutmu sakit lagi? Harvey buru-buru meraih tangan Selena dan bertanya dengan khawatir. Selena bersusah payah mengangkat kepalanya untuk menatap Harvey. Selena menepis tangan Harvey dengan tangannya yang lain dan menatap pria itu dengan dingin. Harvey, kamu ini memang pantas mati. Harvey mematung. Detik berikutnya Selena berkata, bukannya kamu mau aku mati. Baguslah, dengan nggak berobat aku jadi bisa mengabulkan permintaanmu. Jelas Selena ingat sesuatu. Harvey jadi merasa takut dan gelisah. Ini adalah akhir cerita yang paling dia takuti. Sally, dulu memang ada salah paham di antara kita, tapi itu semua sudah berlalu jadi kamu nggak perlu terlalu memikirkannya. Sekarang, yang aku mau cuma kamu bisa kembali hidup sehat. Kalau aku nggak mau di kemoterapi. Sally, aku nggak akan memintamu kemoterapi kalau ada cara lain. Tolong beri aku sedikit waktu ya. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Tidak peduli apapun yang Harvey katakan, Selena tidak mendengarkannya dan menjawab, nggak usah. Sally, tolong jangan siksa aku seperti ini. Harvey meraih tangan Sally dan mengelus wajahnya dengan lembut. Ujung mata Harvey sudah mulai memerah dan dia terlihat sangat frustasi. Harvey, aku menang nggak bisa memilih dalam hidup ini, tapi aku punya hak di kehidupan selanjutnya. Tolong biarkan aku pergi, aku hanya ingin menghabiskan sisa hidupku dengan terhormat. Harvey juga tidak mengalah, Sally, maaf. Keinginan terbesarku adalah supaya kamu tetap hidup. Harvey pun memerintahkan Louis dengan tegas, ayo mulai. Jarum infus masih menancap di punggung tangan Selena. Louis menggantungkan botol obat dan mengalirkannya lewat selang infus. Selena pun mulai meronta. Masalahnya, dia yang saat ini sangat lemah tentu tidak punya kekuatan untuk menghadang Harvey yang langsung mencengkram tubuhnya. Selena seperti kelinci yang terperangkap di mulut singa. Dia menatap Harvey dengan tajam. Begitu kamu lengah, aku akan mencabut infusnya. Louis pun menasihati, Selena, obat kemoterapi itu bersifat korosif. Kalau sampai merembes ke organ lain bisa fatal akibatnya. Tolong, menurutlah. Harvey, lepaskan. Aku nggak mau di kemoterapi. Harvey memeluknya dengan erat dan menenangkannya, sabar ya Sally. Semua akan berakhir, kamu pasti akan sembuh. Apa bedanya dia, bisa sembuh atau tidak dalam kehidupan seperti ini? Dia hanya akan melalui hari seperti mayat berjalan. Louis hanya bisa menonton drama ini. Yang satu ingin sekali mati dan yang lain ingin sekali menyembuhkan. Keduanya berusaha sekuat tenaga berjalan ke arah yang berlawanan dan akhirnya hanya merugikan satu sama lain. Sayang, sebagai orang luar dia tidak punya cara terbaik menyelesaikan perkara ini. Dia hanya bisa menonton semua ini terjadi. Tuan Harvey, sudah selesai. Tolong stabilkan emosi Selena, dia nggak boleh terus tersulut amarah. Oh ya, sebentar lagi kami akan menyuntikkan obat pelindung hati yang dapat menyebabkan pasien merasa mual dan pusing. Dia nggak boleh sembarangan bergerak. Nasi sudah menjadi bubur. Hanya ini yang bisa Louis lakukan untuk Selena. Louis pun pergi setelah mengingatkan. Di kamar, hanya tersisa Harvey yang memeluk Selena dengan erat. Dikekang seperti ini membuat Selena merasa kesal dan berkata, kenapa? Selama kamu masih hidup, aku rela melakukan apapun. Sally, kumohon jangan menyerah, ya. Bersambung ke bab 730. Terima kasih.